Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamda lillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita agar kita berfikir tentang hari setelah kehidupan, hari setelah kematian. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Marilah kita berfikir apa yang akan kita bawa setelah kematian. Karena umur yang kita miliki adalah ladang amal. Setelah umur tidak dimiliki, tidak ada lagi ladang amal. Sayyidina Ali mengatakan bahwa dunia adalah tempat kita beramal tanpa pernah dihisab. Tapi sebaliknya, keadaan akan berbalik setelah kematian. Tempat kita istirahat dan tempat kita dihisab. Setelah kematian tidak ada yang diminta untuk beramal soleh, hanya menunggu hasil dari kehidupan di dunia. Oleh karena hadirin Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ittaqullah bukan sekedar takwa kepada Allah, takwa dalam hati, tapi pembuktian takwa adalah amal soleh kita. Adalah tidak tepat kalau hanya mengatakan takwa dalam hati, at-taqwa hahuna. Betul, hadisnya sahih, at-taqwa hahuna, tapi pembuktian takwa adalah amal-amal soleh kita. Apa yang akan kita persembahkan untuk akhirat kita? Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hadirin rahimakumullah, satu hal yang sangat membahayakan bagi kita adalah sesuatu yang bernama kemusyrikan. Alhamdulillah kita beriman kepada Allah, tapi selanjutnya apakah kita membersihkan diri dari kemusyrikan? Seorang datang ke Rasulullah dan bertanya, wahai Rasulullah, mal mujibatan? Rasulullah ditanya, apa dua hal yang pasti? Rasulullah menjawab, yang pertama, man mata, barang siapa meninggal, walam yusyrik billahi syai'an, dan tidak melakukan kemusyrikan sedikit pun, dakhalal jannah, masuk surga. Yang jadi masalah adalah bukan kita beriman. Setelah kita beriman, yang jadi masalah adalah apakah kita menjaga iman kita dari kemusyrikan. La yusyrik billahi syai'a. Yang kedua, man mata wa yusyrik billahi syai'a dakhalan nar. Barang siapa meninggal dan melakukan kemusyrikan walaupun sedikit dan tidak pernah bertaubat, dakhalan nar. Hadirin rahimakumullah, bahaya itu bernama kemusyrikan. Mari kita lihat apa kata Rasulullah tentang kemusyrikan. Ayuhan nas, wahai manusia, ittaqu hadza syirka, hati-hati dengan kemusyrikan. Fa innahu akhfa min dabibin namal. Sesungguhnya kemusyrikan lebih halus dari langkah kaki semut. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, siapa di antara kami yang bisa menjaga dari kemusyrikan kalau kemusyrikan itu lebih halus dari langkah kaki semut? Rasulullah menjawab, perbanyaklah membaca doa di pagi hari dan di sore hari. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu. Ya Allah, kami berlindung dari kemusyrikan yang kami ketahui, tapi kami minta maaf dari kemusyrikan yang tidak kami sadari. Hadirin rahimakumullah, di antara kemusyrikan yang sering manusia lupa adalah menganggap ada yang berperan di langit dan di bumi selain Allah.
Mari kita lihat hadis tentang sahabat ditegur karena menganggap ada yang berperan selain Allah. Ketika Rasulullah SAW sholat di tempat bernama Hudaybiyah, di malam hari turun hujan, ada sahabat yang berbicara satu sama lain bahwa saya melihat gugusan bintang di langit, makanya turun hujan. Di pagi hari setelah sholat subuh, Rasulullah menghadap sahabat. Beliau berkata, atadruna madza qala rabbukum, apakah kalian tahu apa yang Allah firmankan? Sahabat spontan menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulullah lebih tahu. Masalahnya, lihat, Allah berfirman, kata Rasulullah, pagi ini asbaha ibadi mu'minun bi wa kafirun bi. Hari ini, pagi ini, di hadapan Rasulullah ada para sahabat. Apa? Di antara hambaku ada yang beriman, ada yang kafir. Di hadapannya para sahabat yang ikut salat subuh. Ada yang kafir, ada yang beriman. Lihat pembedanya. Barang siapa mengatakan turun hujan karena karunia dan rahmat Allah, maka dia beriman kepadaku dan kufur kepada al-kaukab, benda di langit. Tapi barang siapa mengatakan turun hujan binau kada wa kada, karena ada gugusan bintang di langit, maka dia beriman kepada benda di langit dan kufur kepadaku. Pertanyaannya, apakah kita menganggap ada yang berperan di muka bumi, di langit selain Allah? Apakah ada? Yang jadi masalah adalah teknologi. Betapa kita sering lupa bahwa kita hanya diperintahkan berusaha. Teknologi adalah usaha, tapi hasil tetap milik Allah. Ketika kita mengatakan bahwa kita tidak kena corona karena kita pakai masker, sebetulnya kemusyrikan. Kenapa? Menganggap masker berperan dalam hal terhindar dari corona. Seharusnya memakai masker adalah usaha yang diperintahkan, akan tetapi kena corona atau tidaknya itu adalah takdir Allah, itu adalah kehendak Allah. Di situ kita menjaga diri dari kemusyrikan. Jangan ada yang berperan dalam kehidupan kecuali Allah. Oleh karena Rasulullah SAW berkabda, la adwa, maksudnya tidak ada penyakit menular karena penyakitnya, semua menular karena Allah. Akan tetapi firra minal mazdum kama tafirru minal asad. Kalau ada penyakit menular, larilah, cegahlah seperti kalian lari dari seekor singa. Permasalahan kita adalah kita tidak sadar, ataupun ada yang sadar tapi tetap melakukan. Tidak ada yang berperan di langit dan di bumi kecuali Allah. Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum. Allah yang berperan, ilah di antara maknanya adalah tidak ada yang berperan kecuali Allah. Oleh karena itu tidak ada yang kita sembah kecuali Allah. Akan tetapi teknologi membuat kita lupa Allah. Seakan-akan teknologi yang ditemukan manusia menggantikan Allah dalam peran-peran kehidupan. Seandainya vaksin itu sudah ditemukan, kita hanya meyakini, ya Allah, vaksin hanya usaha kami. Sedangkan sembuh atau tidaknya itu adalah urusan Allah. Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa barang siapa menganggap ada hubungan antara usaha dengan hasil yang dihasilkan, itu adalah kemusyrikan dalam ketauhidan. Allah tadi pantas Rasulullah mengatakan la yusyriku bi syai'a, tidak melakukan kemusyrikan sedikit pun. Permasalahannya kita sering menganggap ada sesuatu yang berperan selain Allah. Oleh karena hadirin rahimakumullah, tadi wal tandur nafsu ma qaddamat liqad, adalah rugi seandainya kita melalui kehidupan tanpa ada harapan pahala. Rugi. Kenapa? Bagaimana agar kehidupan bernuansa pahala? Mari kita rubah niat apa yang kita lakukan dengan niat-niat yang mendatangkan pahala. Husnul niyyah. Kenapa Anda pakai masker? Allah menyuruh kita menghindari dari bahaya. Dalam hadis itu la dharar wala dhirar. Kami pakai masker karena perintah Allah. Kenapa jaga jarak? Allah menyuruh kita hindari
penyakit menular sebisa mungkin. Firra minal mazdum kama tafirru minal ibil, minal asad. Kami melakukannya karena perintah Allah. Alhamdulillah sehat, tidak ada hubungannya dengan jaga jarak, tidak ada hubungannya dengan pakai masker, semuanya atas kehendak Allah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menegur seseorang dalam surat Al-Kahfi yang kita baca di hari Jumat. Apa? Ada dia berhasil dengan kebunnya, setelah berhasil dia merasa keberhasilannya atas karya dia. Allah menganggapnya kemusyrikan. Seharusnya dia setelah berhasil makan Masya Allah la quwwata illa billah, setelah berhasil berkata Masya Allah, ini kehendak Allah, la quwwata illa billah, tidak ada yang berdaya upaya, tidak ada yang berperan kecuali Allah. Hadirin rahimakumullah, mari kita jaga kehidupan. Satu, jangan ada sesuatu yang menyebabkan kita ke dalam neraka, karena jangan main-main dengan neraka. Neraka itu warnanya bukan merah, neraka itu warnanya hitam. Ketika neraka dihadirkan di padang mahsyar yang begitu terang menjadi gelap karena padang neraka warnanya hitam. Sedangkan gambaran neraka warnanya merah itu ilustrasi manusia, hitam. Jangan meremehkan. Mari kita jaga kehidupan ini. Satu, dari kemusyrikan yang memang sangat halus, bahkan lebih halus dari langkah kaki semut. Kita hanya menjalankan perintah Allah. Apapun yang kita lakukan dengan niat menjalankan perintah Allah, innamal a'malu binniyat, semuanya akan mendapatkan pahala karena kita niatnya kita rubah ihtisaban. Ada yang protes, kenapa selalu berbicara pahala? Bukankah Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah mengatakan ihtisaban, man shoma ramadhana ihtisaban, man qama ramadhana ihtisaban, man qama lailatul qadr ihtisaban. Bahkan barang siapa sabar ketika kan ada musibah, penyakit menular, wahtisaban, dan dia berharap pahala, ihtisaban berharap pahala, justru yang mengadarkan berharap pahala itu adalah Allah. Oleh karena itu mari kita jaga kehidupan ini, jangan tidak bernilai akhirat. Wal tanzur nafsu ma qaddamat liqad. Di antaranya mari kita rubah niat-niat kita. Adalah rugi seandainya kita melakukan sesuatu tidak bernilai akhirat. Ketika bulan Ramadan ada yang protes, Ustadz, kenapa pasar-pasar buka, masjid tutup? Saya bilang, yang masjid tutup sedang taat kepada Allah, menghindari dari corona. Yang pasar buka sedang maksiat kepada Allah, tidak menghindari corona. Apakah kita akan berubah menjadi taat, dari taat kepada Allah menjadi maksiat kepada Allah? Akhirnya yang protes masjid ingin dibuka waktu itu berkata, kalau begitu kita tetap tutup masjid. Kenapa? Ini bukan masalah aturan, ini masalah kita berharap mendapatkan pahala dari amal yang kita lakukan. Dengan cara mari kita ikuti aturan Allah, mari kita rubah niat, dan terakhir mari kita jaga keimanan ini dari kemusyrikan. Paling tidak jangan ada yang berperan dalam kehidupan kecuali Allah. La ilaha illallah, la quwwata illa billah. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Addal amanah wa nasahal ummah wa tarakana ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazigu anha illa halik. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, mungkin ada di antara kita yang merasa saya belum dapat hidayah. Yang benar, saya belum mau hidayah. Semua dapat hidayah. Ad Samud dapat hidayah. Masalahnya nggak mau. Bukan belum mendapat hidayah,
tapi belum mengambil keputusan untuk mau mengikuti hidayah. Hidayah, ada hidayah dilalah, semua dapat. Ada hidayah maunah, di situ yang menentukan manusianya sendiri. Tidak ada orang yang dizalimi di akhirat nanti. Ke surga karena keinginannya, ke neraka karena keinginannya. Jadi jangan pernah berpikir saya belum dapat hidayah. Bukan, belum mau hidayah. Kenapa? Kalau belum dapat hidayah berarti Allah zalim, memberi kepada seseorang, gak memberi kepada seseorang. Semua dapat hidayah. Disebut hidayah itu dilalah, yang ditentukan oleh keputusan masing-masing adalah hidayatul maunah. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, Rasulullah bersabda, kullu ummati fil jannah, seluruh umatku di surga. Sahabat gembira, illa man aba, kecuali yang nggak mau. Sahabat kaget, Rasulullah siapa yang nggak mau? Mereka yang taat kepadaku, mereka yang ingin masuk surga. Wa man ata'ani dakhalal jannah, wa man asani, barang siapa tidak taat kepadaku faqad aba, merekalah yang sudah memutuskan ingin masuk neraka. Oleh karena hadirin rahimakumullah, surga dan neraka adalah keputusan kita selama kita memegang umur. Apa yang akan kita persembahkan untuk hari akhirat, semuanya adalah keputusan kita. Apakah kita terus menunggu sampai ajal menjelang dan kita tidak sempat untuk bertaubat, tidak sempat untuk melakukan amal soleh seperti yang dilakukan oleh, seperti yang diriwayatkan oleh Al-Quran, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu akum minas sholihin. Mereka menyesal ketika kematian menjelang. Kenapa? Belum sempat beramal soleh. Ketahuilah, bukan nunggu hidayah, mari kita kejar al-hidayah. Mudah-mudahan kalau hari ini belum bisa berpuasa, besok ada kesempatan Allah menghapus dosa kita, yaitu tanggal 10 Muharram. Paling tidak 10 Muharram, paling tidak 10 Muharram. Memang dianjurkan 9-10, tapi masih ada satu lagi, 10 Muharram. Kalau terjadi perbedaan perhitungan, Imam Ahmad mengatakan puasanya 9, 10, 11 beres. Oleh karena hari itu hadirin rahimakumullah, Allah menyediakan tempat untuk bertaubat, tempat untuk meminta maaf. Permasalahannya bagi yang tidak mau, sehebat apapun kesempatan, memang tidak mau. Jangan salahkan orang lain ketika nanti dihisab oleh Allah, sehingga la samahallah la qadarullah. Kalau Allah tentukan kita, seseorang tidak masuk surga bukan karena Allah menzaliminya, karena keputusan mereka ketika masih memegang umur. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'a minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma habbib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuq wal isyan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa taubatana. Allahumma taqabbal minna salihal a'mal. Allahumma arzuqna husnal khatimah. Allahumma arhamna, Allahumma arhamna, Allahumma arhamna fi hayatina. Allahumma arhamna inda sakratil maut. Allahumma arhamna ma ba'dal maut. Allahumma arhamna yaumal qiyamah. Allahumma arhamna yaumal mahsyar. Allahumma arhamna indal mizan. Allahumma arhamna indal hisab. Allahumma arhamna indas sirat. Allahumma arhamna yaumal akhirah. Fa anta arhamur rahimin ya Rahman ya Rahim. Rahmataka narjuk ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuru ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.